Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Nur Khalifah dari kelas 11 IPS 1. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang jaringan epitel. Apa yang dimaksud dengan jaringan epitel? Jaringan epitel yaitu jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel memiliki 3 sel, yaitu sel tersusun rapat, mengandung sel saraf, dan yang ketiga kemampuan regenerasi tinggi. Fungsi jaringan epitel yang pertama transportasi, yaitu mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Yang kedua absorpsi, yaitu menyerap zat-zat makanan. Yang ketiga proteksi, yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dan epitelium dan kelenjar. Yang kelima ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, CO2 dan mineral. Dan yang terakhir yaitu eksteroseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Jaringan epitel berdasarkan letaknya. Yang pertama epidermis, yaitu perbatasan dengan lingkungan luar. Yang kedua mesotelium, yaitu membatasi rongga. Dan yang ketiga yaitu endotelium, membatasi organ dalam. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsi. Yang pertama epitel kelenjar, yaitu yang disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Terdapat pada kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpangan, dan sekresi zat-zat kimia. Yang kedua epitel penutup, yaitu berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding, sebelah dalam saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Jenis-jenis epitel kelenjar yaitu yang pertama kelenjar eksorin, yaitu menyalurkan getah cair atau sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Dan yang kedua, hasil sekresi ini dilakukan ke permukaan tubuh melalui saluran yang bentuknya bermacam-macam. Yang ketiga, sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Dan yang keempat, contohnya pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Bentuk kelenjar eksorin yaitu kelenjar tubular sederhana, kelenjar liberkun pada dinding usus. Yang kedua, kelenjar tubular bergelung sederhana, yaitu kelenjar keringat pada kulit. Yang ketiga, kelenjar tubular bercabang sederhana, yaitu kelenjar fundus pada dinding lambung. Yang keempat, kelenjar alveolar sederhana, kelenjar mukus dan racun pada kulit katak. Yang kelima, kelenjar alveolar bercabang sederhana, yaitu kelenjar pada kulit. Yang keenam, kelenjar tubular majemuk, yaitu kelenjar Brunner pada usus dan kelenjar susu. Yang ketujuh, kelenjar alveolar majemuk, yaitu kelenjar susu. Dan yang kedua yaitu kelenjar endokrin. Pertama, menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa. Yang kedua, disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Yang ketiga, sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Dan yang keempat, contohnya kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Dengan epitel berdasarkan bentuknya yaitu yang pertama pipi, yang kedua kubus, yang ketiga silindris.
Jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya. Epitel simplex tersusun atas satu lapis sel, yaitu pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis, silindris selapis bersila, silindris berlapis semu. Yang kedua, epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel. Yang pertama, pipih berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Epitel simplex, epitelium pipih lapis, yaitu seluruh sel pada epitelium ini terletak di antara membran basal. Yang kedua, terdapat pada organ dalam seperti alveolus, pleura, lapisan kapsul, Bowman, selaput jantung, dan berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Yang kedua, epitelium kubus lapis, yaitu terdapat pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal, yaitu pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata, yang berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Yang ketiga, epitelium silindris lapis. Di antara selnya terdapat sel goblet, yaitu sel yang menghasilkan lendir. Terdapat pada epitel lambung, usus, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Berfungsi dalam proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Yang keempat, silindris selapis bersila, yaitu terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner, yang berfungsi sebagai penghasilan muncus dan getaran silia untuk menangkap benda asing yang masuk. Yang kelima, silindris berlapis semu, tersusun dari sel dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah terdiri atas banyak lapisan. Terdapat pada saluran, tuba falopi, rongga hidung, dan saluran nafas. Berfungsi untuk proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Yang kedua, epitel kompleks, yaitu epitelium pipih berlapis, disusun lebih dari satu sel yang rapat. Terdapat pada jaringan kulit vagina, rongga, mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Yang kedua, epitelium kubus berlapis. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Yang ketiga, epitelium silindris berlapis, tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Yang keempat, epitelium transisional, tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai aktivitasnya. Terdapat pada organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya uretur, vesika, urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Sekian video saya tentang jaringan epitel. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.